Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Prima Yulianti, NIM 2018-471. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT Petrokimia Gresik. Jadi di sini saya akan membahas tentang yang pertama ada abstrak, kemudian yang kedua ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Yang ketiga ada metode penelitian, ada fokus penelitian, subjek penelitian, dan objek penelitian. Kemudian yang keempat ada variabel yang digunakan, itu ada variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian yang kelima yaitu skala pengukuran dan alat analisis. Jadi yang pertama yaitu ada abstrak. Penilaian kinerja keuangan didasarkan pada peningkatan penjualan. Hal ini dapat direfleksikan dalam suatu laporan yang menggambarkan perkembangan kinerja keuangan perusahaan, yaitu laporan keuangan. Agar laporan keuangan ini dapat berarti dan bermanfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan, maka perlu dilakukan analisa pada laporan keuangannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rasio keuangan yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan pada PT Petrokimia Gresik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi data laporan keuangan dari tahun 2017 hingga 2019. Alat analisisnya menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Selanjutnya yaitu latar belakang. Setiap perusahaan secara periodik itu selalu mengeluarkan laporan keuangan yang dibuat oleh bagian keuangan atau bagian akunting dan diberikan kepada beberapa pihak yang berkepentingan seperti pemerintah, pemilik perusahaan atau pemilik saham serta pihak manajemen itu sendiri. Nah, pihak-pihak tersebut itu selanjutnya akan mengolah datanya dengan melakukan perhitungan lebih lanjut untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut itu telah mencapai standar kinerja yang telah ditentukan atau belum. Laporan keuangan sendiri merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai kinerja atau perkembangan perusahaan. Dapat juga digunakan untuk menilai pencapaian prestasi perusahaan pada periode sebelumnya, periode sekarang, atau periode yang akan datang. Nah, laporan keuangan ini umumnya disajikan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan perusahaan itu dalam kondisi yang baik, itu dapat dilakukan analisa. Salah satu analisanya itu yaitu analisis rasio. Nah, analisis rasio ini membutuhkan sedikitnya 2 tahun terakhir laporan keuangan. Analisis rasio itu dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, antara lain itu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Nah, dengan mengetahui tingkat rasio suatu perusahaan, maka kita akan dapat mengetahui keadaan sesungguhnya perusahaan itu sehingga dapat mengukur tingkat kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Nah, perusahaan yang saya teliti itu adalah PT Petrokimia Gresik. Ini merupakan perusahaan atau industri produsen pupuk terlengkap di Indonesia yang memproduksi berbagai macam pupuk dan bahan kimia. Selanjutnya, tingkat efektivitas dan evaluasi kondisi perusahaan dari perspektif keuangan itu sangat penting diketahui karena dapat digunakan untuk membimbing para investor dan kreditor memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapinya. Penulis saya sendiri itu ingin para investor dan kreditor itu mengetahui secara tepat apakah perusahaan itu sudah dapat menyatakan keefektifan kinerjanya. Nah, berdasarkan latar belakang itu, akhirnya saya melakukan penelitian ini yang diberi judul Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT Petrokimia Gresik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah saya jelaskan tadi, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah kinerja perusahaan PT Petrokimia Gresik pada tahun 2017 hingga 2011 itu sudah baik jika diukur dengan analisis rasio keuangan. Kemudian, tujuan penelitiannya berdasarkan dari uraian rumusan masalah, maka tujuannya adalah untuk mengetahui kinerja pada PT Petrokimia Gresik itu ditinjau dari analisis rasio keuangannya. Selanjutnya yaitu metode penelitian.
Nah, jadi jenis penelitian yang saya teliti ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif. Dengan fokus penelitiannya yang pertama, menganalisa rasio keuangan dari PT Petrokimia Gresik. Kemudian yang kedua, menilai kinerja perusahaan itu sudah baik atau belum. Dan yang ketiga itu memperkirakan potensi resiko yang akan dihadapi oleh para investor. Subjeknya yaitu subjek sendiri itu merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat sentral karena pada subjek penelitian ini data tentang variabel yang diteliti itu berada dan diamati. Kemudian subjek sendiri ini adalah kinerja keuangan dari PT Petrokimia Gresik. Selanjutnya objek pada penelitian saya ini adalah laporan keuangan PT Petrokimia Gresik dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Selanjutnya yaitu variabel yang digunakan. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel ini itu merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Nah, variabel bebasnya itu adalah rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini adalah suatu kajian yang melihat perbandingan antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan dengan menggunakan formula-formula yang dianggap representatif untuk diterapkan. Perhitungan rasio ini akan menjadi bermanfaat apabila diinterpretasikan dalam perbandingan dengan rasio tahun sebelumnya atau dengan standar yang ditentukan sebelumnya atau dengan rasio pesaing. Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode, apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan atau belum mencapai target yang ditetapkan. Kemudian juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan itu secara efektif. Nah, yang pertama itu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Artinya, apabila perusahaan itu ditagih, maka perusahaan itu akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Selanjutnya yaitu ada rasio solvabilitas. Rasio ini adalah mengukur seberapa besar perusahaan itu dibiayai dengan utang. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan, di mana penggunaan aktivitas ini itu dilakukan secara sangat maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal juga. Kemudian ada yang terakhir rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Nah, semakin baik rasio profitabilitas, maka akan semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu variabel terikat. Variabel terikat dari penelitian ini adalah kinerja keuangan pada PT Petrokimia Gresik. Kinerja keuangan sendiri merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan itu telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan itu merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang nantinya mencerminkan prestasi kinerja dalam periode tertentu. Nah, hal ini itu sangat penting dilakukan agar sumber daya itu digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan pada lingkungan. Selanjutnya yaitu skala pengukuran. Untuk mengukur analisis rasio keuangan pada kinerja keuangan dalam penelitian ini, itu menggunakan skala rasio. Skala rasio ini merupakan skala pengukuran yang mempunyai nilai 0 mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Skala interval yang benar-benar memiliki nilai 0 mutlak itu disebut dengan skala rasio. Dengan demikian, skala rasio menunjukkan jenis pengukuran yang sangat jelas dan akurat. Pada skala rasio ini terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval, ditambah dengan sifat adanya nilai 0 yang bersifat mutlak. Nilai 0 mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain.
Oleh karenanya, pada skala rasio, pengukurannya itu sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Kemudian ada alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan adalah metode rasio keuangan. Nah, analisis rasio keuangan adalah perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya pada masa depan. Pada dasarnya, analisis rasio keuangan itu dikelompokkan menjadi 5. Tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Selanjutnya itu juga ada rasio pasar, tapi saya tidak menganalisis rasio tersebut. Nah, selanjutnya untuk mendukung penelitian serta sebagai penunjang pengukuran, saya itu melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mendekati langsung responden, baik dengan melakukan wawancara maupun dengan menggunakan observasi. Nah, data penelitian ini saya kumpulkan dengan menggunakan wawancara dengan pihak akuntansi pada perusahaan PT Petrokimia Gresik tentang gambaran umum perusahaannya itu seperti apa. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.